Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali. Pada video singkat kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Oke, langsung kita bahas. Pertumbuhan remaja. Pengertian pertumbuhan. Apa sih sebenarnya pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama adalah faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya, keturunan dari ayah, ibu, kakek, maupun nenek. Yang kedua, faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pertumbuhan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Faktor selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan lebih tinggi dan lebih fit daripada anak laki-laki. Yang terakhir adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Ada beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Yang pertama adalah menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Kedua, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Caranya bagaimana? Dengan cara mengukur berat badan ideal, yaitu tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Berikut ini adalah daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Materi selanjutnya adalah perkembangan remaja. Apa sih sebenarnya perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Yang kedua adalah perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Jenis perkembangan remaja yang keempat adalah perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Yang kelima adalah perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Yang terakhir, perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik. Yang pertama, perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi biasanya dialami ketika berusia 11
sampai 13 tahun. Yang kedua, perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki ditandai dengan tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, dada lebih bidang, dan suara lebih berat atau besar. Pada remaja perempuan ditandai dengan pinggul lebih membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contohnya bakat adalah bakat melukis, bakat bermain musik, menciptakan lagu, dan berakting. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contoh, keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, dan kakek nenek. Selanjutnya adalah dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Ada dua dampak, yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Sedangkan dampak negatif, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres, akibatnya kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan makan. Demikian video singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video-video singkat selanjutnya.